sampai menyapi. Oh, sampai nyapi ya, oke. Tapi Di sapi sekitar umur 21 bulan. Kalau niatnya sih udah dari 20 bulan sih kanan nih. Udah niat gitu kan buat buat udah di stop aja deh gitu. Kebetulan sih kan makannya agak susah sebelum di sapi. Makanya apa namanya? serelak. Serelak, bubur fortifikasi apa sih? Iya. Ya gitulah. Nggak tahu, gue nggak jago kalau untuk itu. Doi yang jago. Ya pokoknya waktu itu kita Makannya agak kurang. kita kasih serelak. Pokoknya selama Yang lain ASI makannya serelak karena yang lain agak kurang. kurang banget si Kenan. Dikasih buah ue ya, dikasih Gue sih nggak doyan. ya ue di ya gimana sih layaknya orang kalau dikasih apa nggak suka gitu. Ue mungkin pada saat itu pengenalan harus ya, tapi kita udah kami mencoba ngasih si Kenan si itu untuk memperkenalkan dia bagaimana rasanya makanan gitu. Tapi ya tetap nggak begitu suka ya. Akhirnya udah 20 bulan udah rencanain buat di sapi, akhirnya nggak jadi lagi karena makin mau di sapi makin lucu gitu anaknya, lebih kayak ketergantungan gitu, kemana-mana ngintil, kesini ngintil. Jadi makin ibunya makin ntar aja deh gitu. Jadi cerita lucunya tuh ya, istri juga selalu komunikasi, kita selalu diskusi, entah itu sebelum tidur atau pas lagi senggang ngobrol berdua, mau nyapi nih si Kenan udah mulai mau nyapi nih. Udah gue sebagai suami ya udah sebenarnya nggak terlalu yang gimana ya, oke nyapi, padahal tanpa gue sadari di balik untuk menyapi itu sebenarnya butuh lagi perjuangan. Nah itulah hebatnya perempuan, makanya jangan oke. Ya kembali lagi. Oke. Itu Kembali lagi radio kan. oh iya. Itu ya punya apa namanya pengalaman untuk nyapi. Jadi si kecil tuh udah mendekati. Sebenarnya enggak oke, plan istri adalah 21 bulan atau 20 bulan ya kan. 20 bulan kurang lebih Kenan usia 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan Kenan udah menginjak usia segitu, istri udah punya rencana untuk menyapi, guanya pun juga udah tahu karena istri diskusi ya kan. Ya awalnya nggak setuju kan. Iya, kalau bisa 2 tahun lah, tapi gue juga nggak bisa memaksakan karena karena kuantitasnya juga udah berkurang. Wah ya, banyaknya asinya itu berkurang, dan ketika gue baca-baca juga ternyata perjuangan untuk menyapi itu berat loh, nggak gampang gitu loh. Tapi ini bukan menakutkan ya, tapi ini untuk pelajaran lagi. Kami sebagai orang tua baru ingin berbagi pengalaman ketika si istri menyapi, apa sih yang diperlukan lagi, kembali lagi apa sih yang diperlukan oleh istri dalam proses menyapi si kecil ya kan. Dan manfaatnya itu sebenarnya manfaat menyapi Kenan akhirnya kan sapi. Enggak, tahu dulu Bun. Sebelum itu kan sebenarnya itu juga pas ketika menyapi enggak yang benar-benar dimatengin kan. Jadi cerita lucunya pulang habis jalan-jalan. Ya pulang habis main dari luar lah ya. Pulang dari luar. Si kecil haus, Kenan haus. Akhirnya dikasih lah. Coba deh gitu kan. Awalnya kan sebelumnya emang dicoba pakai lipstick di PD-nya. Semua kembali lagi semua orang tua punya caranya masing-masing. Ada yang apa sih namanya, ngebilangin anak gitu. Kalau karena udah jauh sebelum itu udah diskusi, gua nggak tahu kenapa dari dulu suka ngobrol aja sama si Kenan gitu loh. Mau dia nggak tahu, tapi gue percaya ketika ayah percaya Bun, ketika ayah ngobrol sama Kenan, walaupun Kenan nggak merespon secara seperti kita gitu, bahasa apalagi ngobrol, tapi dia pasti nangkap gitu loh. Setiap mau tidur, ini sebelum 1 tahun 20 bulan ya, 1 tahun 8 bulan, itu kurang lebih sebulan itu gue selalu ngomong, Kenan nggak nyusul lagi ya,
ganti air putih ya, dia selalu ketawa gitu. Kenan ganti air Akhirnya putih dia ya, respon, nggak nen ya, nye Nah. kalau bahasa di kita nih keluarga kecil kita, si Kenan manggil nye gitu, nggak nye ya, ganti air putih ya punya. Nah, jadi Nah itu enggak lah kalau bahasa kitanya enggak. Tapi dia ketawa gitu, ngeresponnya ketawa. Itu terus gua ulang sampai akhirnya si bunda nih balik lagi ke yang tadi secara tidak langsung atau spontanitas, walaupun udah di plan tapi spontanitas menurut gua pada waktu itu pulang main dari luar, si Kenan Ambil biasa nen mau nyeh gitu, si bunda iseng lah ambil kopi. ampas kopi bukan ampas kopi. Iya mbak, kopi Ya. kopinya Oh, kopi dikasih- bubuk ya? kopi bubuk Oh, kopi kasih bubuk. 2 sendok Air air Teh. teh, Ah. air teh maksudnya air air putih. putih. Mm-mm. 2 sendok, ya udah kan agak kental tuh, kita olesin ke PD-nya. Diolesin. Awalnya dia lihat kan karena dia takut yang hitam-hitam. Ih gitu kan, ih gitu. Dan ini masih tuh disesor. Pas habis itu dia langsung ya udah kayak kapok aja gitu. Wah, apa nih gitu kan. Kaget kali dia ya, apaan nih? Kayak getir-getir pahit gitu kan. Nggak Kayak enak. dikabur, habis itu udah nggak mau lagi. Dari situ Karena sebelumnya kan pakai lipstick merah masih di tetap nggak Masih. mempan lah istilahnya, nggak mempan pakai lipstick merah mungkin. karena kan nggak ada rasanya. Iya, ya. Kalau kopi kan getir ya. Kalau Pahit. kita aja ngerasa juga kadang Nggak getir enak aja gitu loh. Sampai sekarang kalau dikasih kopi masih Ya, takut. jadi dampaknya itu sih dia takut mah kopi. Ya, ketika ngeliat kopi hitam, gitu. Tapi itulah cara kami dalam proses menyapi si kecil ya kan. Tapi nggak semerta-merta nih selesai di situ, enggak. Kalau dengar lagi orang justru lebih susah sebenarnya. Dikasih Ada yang kopi, 2 tahun dikasih lagi. kopi masih dihajar sama si anak. Dikasih lipstick masih dihajar, bahkan dikasih apa tuh namanya jamu. Pokoknya adalah jamu, lupa namanya saya. Nah, dikasih jamu yang pahit katanya bun. Tetap masih dihajar sampai akhirnya 2 tahun lebih tuh anak masih Busuk. asih. Masih ngasih. Ya itu tuh ada cerita lah temen lah, segelintir temen bercerita seperti itu. Ya, Kenan selesai nggak nyapi pada saat itu. nggak nyapi. Nggak asih lagi ya kan. Disitulah apa namanya pelajaran baru yang kita dapat lagi ya, dari yang namanya dia rungsing, tidurnya nggak Jelas. tuh jelas, Jamnya tidur sedikit bangun ya kan. Berarti masih kaget lah. kualitas istirahat gua, istri gua Tua dan juga anak. keganggu, dia juga keganggu ya. Kita nggak menyalahkan, maksudnya gue coba di situ memahami, gue juga diskusi sama istri balik lagi bahwasanya kita harus benar-benar memahami dia, karena kita kalau gue secara pribadi bercermin ya udah gue ketika biasanya ngelakuin apa terus tiba-tiba nggak melakukan hal itu otomatis bingung. Kalau orang dewasa bingung itu masih bisa ada option lain, misalnya contoh biasa diem di rumah tiba-tiba harus keluar ya kan, atau apa ya lebih simpelnya biasalah main handphone lah, main handphone Nggak ada handphone. itu Jadi misalnya bingung gitu. rusak gitu, bingung kan, kita biasanya main handphone apa segala macam, tapi kita masih bisa cari cara lain, entah itu keluar ngumpul ya kan. Tapi kan kalau si kecil kan nggak bisa, dia bingung, dia pun bingung sebenarnya. Ketika dia nangis, gue selalu diskusi sama istri, sabarin ya kan, pahamin bahwasanya dia sedang merasakan perubahan ya kan. Wah itu nangis berapa lama ya bun? Seminggu ya, tapi 3 hari 2 hari setelah itu masih nyantai aja ya. Setelah 2 hari setelah nyapi, gue pikir oh enak ya sih nyapi, ternyata begini, ternyata kesananya nggak jelas dong, dikasih air putih nggak mau ya kan. Wah pokoknya caur lah pokoknya. Setiap sekali mesti digendong tidurnya. Nangis segala Taro, macam, gendong, taro, gendong. nangis gendong segala macam pokoknya. Habis itu kita pahamin, kita kasih sesuatu hal yang baru, apa yang dia suka ya kan, sampai Ketemulah es krim, betul. terus nyetok Es. sehari 2 kali kayak minum susu. Karena support kami sama itu dia, Jadi karena support nggak mau,
Emang pernah ya? Nggak pernah juga sih support. Ya tapi dia nggak suka susu putih. Iya, nggak suka Kenan nggak suka, bukan nggak suka susu putih sih. Gua sebagai orang tua, kita berdua nih, kami nggak pernah ngasih sufor, terutama itu. Dan alasannya karena si kecil ketika enggak sih, kenyang dulu. bukan kenyang, Alasan kita nggak ngasih support tuh karena dia makannya karena takut dia kenyang di susu. Makanya benar. kita ya udahlah nggak usah pakai support, kalau mau minum susu ya UHT. Sama makan banyak, makannya dia kan dari selama ASI tuh makanya serelak aja. Gue sampai suka ya disitulah suka berdebat kecil sama istri, Kenan jangan dikasih serelak terus, harus dikasih yang makanan berserat misalnya kayak gitu kan. Cuman kalau kata istri yang sering sama si kecil, ya orang maunya kayak gitu. Gue sering berdebat lah apa segala macam, ya udah bikinin lah apa misalnya sayur sop. Tetep si anak emang pada saat masih di ASI makanya mut-mutan gitu. Kadang mau, kadang enggak. Tujuan nggak ngasih sufor ini jujur ya dari kami, emang kami bukannya anti sufor, enggak sama sekali, karena kami atau gue pribadi nggak pernah tahu ke depannya 1 jam kemudian tuh entah harus pasti sufor kan nggak pernah tahu. Tapi pada saat ini kami memutuskan untuk ya udah nggak ngasih sufor supaya Anak makannya banyak. makan Lebih fokus ke makan. lebih fokus ke makan ya. Hush. Ada nyamuk guys. Pulang kampung ya pokoknya singkat cerita, pulang kampung di sana ada anak tantenya istri, katanya nggak sufor tapi makannya banyak ya kan. Sama istri juga katanya nggak ada yang sufor ya. Nggak ada yang sufor di sini. Nggak ada yang sufor tapi makannya banyak. Akhirnya kita coba implementasi. Oke, kita kasih makan ya. Pertama kali makan apa ya? Sayur sop ya? Sayur sop terus sih kita selalu nyetok. Sayur sop. Dan dia ngeliat temen sebayanya si Kenan itu makan apa? Makan wortel. Wah, dia suka. Akhirnya udahlah si wortel terus ya, tiap hari. Bundanya Kenan ini bikin sayur sop terus banyakin wortel. Tapi makan alhamdulillah. Makannya bubur ayam, sayur sop, Iya, pagi makan bubur ayam, siang makan sayur sop, sore misalnya sayur sop, malamnya bubur ayam lagi. Kita 4 kali dong makannya. Iya, kadang kayak gitu kan? Ya tergantung anaknya sih. Tergantung anaknya biasa. Tapi lebih ke 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Tapi di sela-sela itu makan es krim, pokoknya nyetok es krim. Es krim banyak banget, bukan banyak Dia banget. lebih ngalihinnya ke es krim kali. Dia baru nemuin. Oh enak nih. Padahal sebelum di Sapi tuh nggak mau apa-apa. Nggak pernah mau apa-apa. Kalau makan es krim tuh yaudah sekali hap udah. Gitu. Waktu itu makan es krim ngegridik. Itu masih ASI. Setelah itu dan susu HT juga bisa 3 kali minum. Maksudnya satu botol yang kecil itu satu kotak kecil itu bisa 3 kali minum waktu sebelum nyapi. Tapi sekarang langsung habis. 3 kali sedot ya. 3 kali sedot bukan 3 kali minum. Kalau 3 kali minum 3 maksudnya kotak. Satu kotak itu sebelum Sapi 3 kali minum. Jadi minum nih terus taruh kulkas lagi. Iya, sekali sedot. Iya, cuma 3 gitu kali sedot kan. Nggak 3 kali sedot juga. Iya, sekali sedot udah taruh. Udah. Habis itu belum? Ya udah akhirnya Es krim ya. Sampai akhirnya nyetok es krim. Nyetok es krim akhirnya dia bosan. Oh iya, Kenan tuh orangnya bosanan. Ya udah akhirnya kita pelajaran. Titik yang udah sering ketemu es krim. Dia bosan coklat ya. Coki. Coklat, biskuit. Wah, pokoknya alhamdulillah Sekarang mulai mencoba makanan, kita kasih makanan. Alhamdulillah diterima sama dia, apa aja dilahap. Entah emang karena efek dari nyapi ini, tapi gue rasa sih efek dari nyapi sih. Bawaannya lapar aja bawaannya, makan aja. Buka kulkas terus. Itu kenapa nih kaget saya. Jalan lagi. Terus coklat susu. Sekarang apa aja makan rendang, makan ayam kuah apa sih kelarang sini? Gulai. Ayam gulai. Dan itu dibilang takaran pedesnya lumayan kalau buat orang dewasa. Iya, buat orang dewasa. Tapi dimakan sama dia, dilahap sama si Kenan. Dan sampai waktu
ayahnya makan Indomie, cabai rawitnya 5 biji, dia Ah. makan juga. Sering tuh. Walaupun kepedesan. 3 kali tuh kejadian tuh bun. Kayak lagi makan, dia ikut aduk-aduk dong, ya kan? Ya, dia demen banget ngaduk. Ndok, sendok maksudnya. Ambil sendok kayak dua. Dia ngaduk-ngaduk doang, pedes nah jadi makan. Aduh, giliran gua meleng, tang aja. Comot sama dia. Minum. Tapi habis itu makan lagi. Hebat nih kan. Ya, makannya Alhamdulillah makannya banyak. itu sih juga satu impian kecil ya. Impian kecil gue sama istri. Setiap ngeliat orang setiap setiap anak anak kecil makannya lahap lahap. itu kapan? Kapan ya Kenan makan kayak kayak gini? Ya. Dan alhamdulillah sekarang Kenan seperti itu. Makannya Mm-mm. Makan dimsum. Oke. Ntar ada videonya nih. Terus makan apa lagi ya? makan apa aja tuh? Makan apa? Mie, ya kan? Mie nomor 1. Nah itu dia bingung, mie goreng nomor 1. Bundanya nggak suka, gue suka sih. Tapi mie goreng dilahap sama dia. Kalau Tapi didiemin tetap habis kita- tuh satu. Tetap kita kasih jeda. Maksudnya kalau emang kan kita kasihnya Kenan 1 bungkus itu bisa 2 kali makan. Ya, dan bumbunya dikurangin sih. Itu salah satu cara. Bukan berarti kita ngasih apa aja dia makan terus kita kasih, enggak. Kita nggak ngebatasin pertama itu, tapi kita juga tahu batasan. Kita nggak ngelarang Kenan makan apa aja, cuma dikasih batasannya. Ya, terkecuali Biasa 1 kali makan 2 minggu kemudian baru makan lagi. terkecuali Pokoknya ini sih bun. Hmm? Pare, pete, jengkol. Karena kita berdua nggak suka. Oh, Durian. durian waktu itu ya. Durian nggak makan Durian juga. juga Ya? nggak suka. Nggak makan Kenan durian karena kita nggak suka itu. Keempat makanan itu nggak suka. Yang lainnya suka tapi nggak terlalu. Terus permen, dia lari ke permen. Bentar-bentar permen, bentar Iya. es krim. Gue cuman pesen sama istri, ya udah beliin tapi Tapi tahu awal-awal takaran. kita sapi seminggu tuh benar-benar ngebebasin Kenan makan apa aja. Ya. Kasih permen kasih coklat kasih, pokoknya biar moodnya bagus aja sih sebenarnya, terus ngasih reward buat dia karena udah sukses nyapi gitu. Biar dia nemuin yang enak-enak dulu gitu. Ya, kayak pokoknya kami sebagai orang tua selalu melihat Memposisikan Kenan posisi kita juga. Ya. Selalu mikir kalau kita kayak gini gimana ya gitu, kalau di posisi kayak Kenan kayak gini gimana rasanya ya gitu. Dan gue selalu sharing sama istri adalah ketika anak nangis kita juga jangan terlalu bawa emosi, karena gue mindsetnya gini, anak ini kan belum bisa bicara secara lantang jelas apa segala macam atas kemauan dia ya. Caranya adalah nangis ya kan. Ya udah gue coba memposisikan itu, apa sih Kenan maunya apa misalnya kayak gitu ya kan. Kenan inginnya apa, keluar, oke gue turutin keluar apa segala macam. Tapi di sela-sela itu gue selalu ngobrol sama dia. Misalnya contoh, kalau malam-malam dia mau keluar, oke gue batasin nih, misalnya jam 9 malam ke atas nggak boleh ya kan. Jam 9 ke bawah itu nggak apa-apa misalnya. Ketika dia mau keluar ya bun ya, ketika dia mau keluar gue selalu nunjukin, karena kebetulan jam di rumah tuh di atas pintu keluar masuk gitu loh. Nggak keluar aja, keluar nggak masuk, bingung, jendela dong. Pintu keluar masuk gue selalu menunjuk ke arah jam ya kan. Jam berapa ini? lihat jamianannya, ini jam berapa. Oh ini jam 9 kurang, boleh ayo kita main keluar ya. Tapi nggak lama ya, gue selalu ngomong kayak gitu sampai bisik-bisikan istri nih, ketika kalau misalnya gue mau tidur cerita, mertua ngomongin, mamanya doi ngomong, si Paki ngapain sih ngasih unjuk sih Kenan jam-jam itu, emang ngerti ya. Gue ketika gue denger cerita itu gue nggak marah sebenarnya, cuman gue nggak tahu kenapa cara gue tuh kayak gitu. Jujur gue nggak pernah. Balik lagi setiap orang tua kan punya cara Ya, punya cara masing-masing. masing-masing. Tapi nggak, tapi lucu sih menurut gue. Lucunya, iya juga sih ya. Gue begitu. Padahal dia masih kecil ya kan. Tapi nggak tahu kenapa gue selalu ngomong kayak gitu. Dan alhamdulillahnya si Kenan tuh ngerti. Ketika jam 9, ya, ini jam 9 nggak boleh keluar udah malam, nggak keluar. Dia suka-suka nunjuk jam juga. Iya.
dan selalu lihat jam, lihat apa segala macam. Kalau misalnya mau keluar, mau tidur, jam dia udah tahu jam berapa apa segala macam. Itu nggak tahu kenapa, jadi dari situ juga gue belajar bahwasanya ya emang usia dia masih usia bayi lah, balita. Tapi bukan berarti ketika kita mengajak ngobrol dia nggak ngerti.